Kita ke informasi selanjutnya, banjir bandang susulan menerjang sejumlah kecamatan di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan sejak Senin malam. Sejumlah warga terluka dikarenakan banjir bandang ini. Inilah detik-detik banjir bandang susulan yang menerjang beberapa kecamatan di Luwu Utara, Sulawesi Selatan pada Senin malam. Petugas BPBD, PMI, TNI, dan Polri bersama warga Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan terus melakukan evakuasi terhadap wanita, anak-anak, dan lansia yang mengalami luka akibat ikut terbawa derasnya banjir bandang. Selain evakuasi korban hidup, PMI juga sudah mengangkat 2 korban tewas ke Rumah Sakit Hikmah Masamba. Saat ini kondisi kota Masamba luluh lantak tertutup material tanah setinggi 50 cm dan banjir lumpur juga memutus akses jalan Trans Sulawesi di Radda, Kecamatan Baebunta. Warga terpaksa berputar arah dengan mengambil jalur cukup jauh dan berkelikir untuk keluar masuk ke wilayah mereka. Saat ini juga tercatat ada 5 kecamatan yang dihantam banjir bandang. Luar biasa parahnya ini karena dulu-dulunya tidak pernah seperti ini, tapi sekarang ini sampai melewati bandar ini. Yang dievakuasi ini sudah puluhan. Ya. Pas sudah sholat isya tadi kejadiannya, air naik dan terus naik dan menenggelamkan rumah masyarakat. Ya, bagaimana perkembangan terkini dari Luwu Utara? Melalui sambungan telepon kita sudah terhubung dengan jurnalis Transmedia Rias Syaifuddin. Selamat sore, Rias. Sore, Fani. Baik, Rias, mungkin bisa dijelaskan sejauh apa saat ini proses evakuasi atau hari ini sejauh apa proses evakuasi sudah berjalan? Jadi saat ini proses evakuasi yang dilakukan oleh tim BPBD, Basarnas, TNI, Polri bersama warga itu adalah fokus untuk pencarian warga yang dilaporkan hilang. Dan hingga saat ini dari data yang baru kami terima ada sekitar 15 korban yang sudah ditemukan dan sudah ada beberapa yang sudah dibawa pulang oleh keluarganya. Sementara warga yang dievakuasi itu sudah menempati beberapa tempat pengungsian yang disiapkan oleh pemerintah daerah sendiri, seperti itu. Oke, masih ada korban yang dicari oleh tim evakuasi seperti itu, Rias? Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut? Oke, masih sampai saat ini banyak warga yang masih mencari keluarganya yang sampai sekarang belum diketemukan. Beberapa seperti tadi yang ada di Puskesmas Baebunta, banyak warga yang datang melihat jenazah yang ditemukan. Kemungkinan dia berharap itu keluarganya, namun ternyata memang keadaannya memang masih ini karena beberapa jenazah ada yang bisa diidentifikasi, sementara ada beberapa yang tidak, seperti itu. Oke, Rias, juga mungkin bisa dijelaskan banjir bandang susulan ini mendampak atau menjadi dampak dari berapa kecamatan, berapa daerah yang terdampak akibat bencana ini? Dari informasi dari BPBD itu ada 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Masamba, terus Kecamatan Baebunta, dan di daerah Sabang sendiri. Namun yang paling parah adalah Kecamatan Baebunta, yaitu Desa Radda yang menurut informasi jembatan di sana putus, namun sejak tadi malam itu belum bisa dilalui didekati oleh kendaraan karena memang tanah di sana itu lumpur yang dibawa oleh banjir setinggi 3 meter. Oke, kerusakan apa saja yang paling parah terdampak akibat banjir bandang ini dan apa saja kebutuhan masyarakat yang saat ini mengungsi seperti itu, Rias? Untuk kerusakan itu bandara sempat runway itu dimasuki air atau banjir, terus rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara sendiri juga terkena, terus fasilitas seperti rumah ibadah, sekolah, terus fasilitas-fasilitas umum lainnya yang berada di Kecamatan Masamba semuanya terkena oleh banjir tersebut. Sementara untuk ininya sendiri masih dalam dari pemantauan kami tadi
para warga yang telah berada di tempat pengungsian itu rata-rata membutuhkan seperti air bersih, terus oke. ada yang meminta susu bayi karena memang ada bayi, terus popok untuk orang dewasa dan bayi sendiri, seperti itu. Oke, kalau misalnya untuk listrik sendiri seperti apa? Apakah semuanya dimatikan dan seperti apa penanganan dari pemerintah daerah setempat? Sampai saat ini kondisi masih padam, listriknya Oke. itu belum dioperasikan. Jadi memang ditakutkan karena memang masih banyak kabel dan beberapa tiang listrik juga tersapu banjir, jadi belum diaktifkan kembali listriknya. Jadi masih gelap gulita. Namun menggunakan beberapa warga dan tim-tim evakuasi menggunakan alat masing-masing. Oke, dari pemerintah daerah sendiri mungkin ada yang turun untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang saat ini sedang mengungsi? Jadi dari pagi, setelah banjir terjadi dari kemarin malam sampai tadi sore, Bupati Luwu Utara sendiri, Ibu Indah itu langsung turun ke lapangan mengunjungi para warga yang terdampak dan langsung juga menuju ke tempat-tempat pengungsian, memerintahkan agar tim Tagana itu untuk memberikan bantuan yang siap saji untuk dikonsumsi langsung oleh para pengungsi, seperti itu. Oke, Rias terakhir, ini kalau misalnya di daerah Luwu Utara penyebab banjir bandang ini memang dikarenakan cuaca atau ada lagi kalau dari pantauan Anda seperti apa? Dari informasi yang kami dapat dari Ibu Bupati sendiri, tadi kami sempat ngobrol, beliau mengatakan bahwa selain cuaca yang memang hingga saat ini hujan terus masih turun meskipun intensitasnya sudah mulai ringan, rendah. Namun memang di daerah pegunungan di atas Kecamatan Masamba, di daerah tertinggi itu memang banyak titik longsor yang terjadi seperti itu. Baik, baik. Terima kasih atas informasinya Rias Saifuddin. Selamat kembali bertugas.